Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi Aktafia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5B, NIM 19081020007. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi mobile. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang aplikasi Google Meet. Apa itu pengertian dari Google Meet, apa manfaat dari Google Meet, apa kelebihan dan kekurangan dari Google Meet, dan bagaimana sih cara penggunaan Google Meet itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari Google Meet. Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulunya, yaitu Google Hangouts dan Google Chat. Google Meet ini adalah aplikasi video conference atau juga bisa disebut meeting online. Dalam aplikasi ini kita bisa bertatap muka secara langsung dan efektif. Penggunaan Google Meet mulai banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Sekolah ini dapat menggunakan Google Meet untuk rapat kelas online. Jika guru menggunakan Classroom, setiap kelas memiliki link khusus yang dapat digunakan oleh pengajar dan siswa untuk dioperasikan dan sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, penggunaannya ini bisa dibilang mudah, teman-teman. Karena apa? Karena dapat diaplikasikan melalui media apapun. Nah, Google Meet ini bisa digunakan melalui desktop atau PC yang biasanya terdapat di sekolah ataupun rumah. Nah, selain itu juga bisa digunakan melalui mobile atau telepon seluler atau HP yang selalu dibawa kemana saja. Jadi, penggunaannya bisa dibilang bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bahkan untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang, sebab Google Meet ini digunakan secara gratis. Tentunya dengan proses menggunakannya sangat mudah, sehingga bisa lebih mudah untuk dimengerti. Nah, aplikasi meeting virtual ini bisa menampung hingga 250 peserta dalam satu telekonferensi. Siaran langsung telekonferensi ini pun bisa ditonton hingga 100.000 penonton dengan satu domain. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang apa sih manfaat dari Google Meet itu sendiri. Nah, manfaat utama yang dimiliki Google Meet tentunya untuk membantu dan memudahkan orang, khususnya nih bagi para pekerja yang berkecimpung di dunia bisnis untuk mengadakan suatu rapat atau pertemuan jarak jauh secara online. Nah, selain itu, manfaat Google Meet ini bisa dilihat dari banyaknya fitur yang diberikan. Nah, berikut ini yang akan saya jelaskan. Ada beberapa fitur dari Google Meet yang bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat online dengan menggunakan nomor dial-in. Terintegrasi dengan Google Calendar sehingga dapat melakukan panggilan rapat dalam sekali klik saja. Selanjutnya, teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AL. Selanjutnya, dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen, presentasi, atau spreadsheet. Selanjutnya, panggilan antar semua pengguna sudah terenskripsi. Yang terakhir, jika menggunakan paket G Suite Enterprise, maka kata sandi pengguna akan terlindungi dengan aman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Google Meet itu sendiri. Nah, yang pertama, kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Google Meet adalah bisa menampung lebih dari 250 peserta ketika melakukan meeting.
Nah, tidak digunakan untuk sekolah saja atau pembelajaran jarak jauh saja, tetapi Google Meet itu sendiri bisa digunakan kalau ada seminar. Kan seminar itu banyak peserta, lebih dari 100 peserta. Nah, Google Meet itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukannya seminar. Yang kedua, tersedia fitur video call dan audio call secara gratis. Yang ketiga, terhubung langsung dengan G Suite atau akun Google yang digunakan oleh penggunanya. Yang keempat, melakukan meeting secara real time. Yang kelima, kalian bisa dengan mudah membagikan layar dan melakukan presentasi. Selanjutnya, privasi pengguna ini sudah dipastikan aman oleh Google sebagai penyedia layanan sekaligus developer Google Meet. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan kan teman-teman. Nah, kekurangan dari Google Meet itu sendiri, yang pertama, ketika perekaman meeting teks yang dituliskan biasanya akan hilang. Yang kedua, perekaman sangat terbatas. Yang ketiga, tidak ada fitur untuk mengganti background agar tampilan layarnya lebih baik. Tapi sekarang sudah di-upgrade untuk Google Meet. Jika HP kalian sudah di-upgrade aplikasi Google Meet-nya, kalian bisa menggunakan background virtual layarnya. Nah, yang terakhir yaitu merupakan aplikasi yang berbayar. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara menggunakan Google Meet di HP. Bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita bahas. Yang pertama, pastikan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi di Android atau iOS di aplikasi Store ya, atau di Play Store. Nah, Google Meet ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ketika kalian tidak memiliki laptop atau PC, maka bisa mendapatkannya nih melalui smartphone. Kalian hanya perlu mendownloadnya melalui aplikasi Store atau Play Store. Selanjutnya, lakukan proses sign up atau sign in. Nah, cara menggunakan Google Meet di HP setelah di-download nih teman-teman, kalian perlu melakukan proses sign up atau sign in langsung di aplikasi. Nah, gunakan akun yang sudah ada atau buat akun baru dengan menggunakan sinkronisasi Google Gmail ya, biasanya pakainya. Nah, secara langsung kalian bisa masuk dan menggunakan fitur yang disediakan oleh Google Meet. Nah, yang ketiga, lakukan pilihan meeting. Nah, cara menggunakan Google Meet di HP ini memang mudah dilakukan. Untuk memulai meeting, maka kalian perlu mengklik icon plus yang ada di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu, pilih new video call, maka Anda bisa langsung menjadi host di sebuah meeting. Yang keempat, tambahkan partisipan. Untuk menambahkan partisipan saat meeting, kalian bisa menghubungkan langsung nomor HP peserta atau email pesertanya. Jika kalian ingin join atau gabung meeting lain, cukup melakukan login dengan link dan password yang disediakan. Nah, cara memulai Google Meet, jika kalian ingin menjadi host dan kalian ingin memulai Google Meet, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu klik join now atau present. Nah, untuk kalian yang menjadi host saat meeting, maka bisa menekan tombol present. Artinya, kalian bisa memulai untuk melakukan meeting dan mengundang peserta lainnya. Bagikan link, kemudian password untuk join meeting kepada peserta meeting lainnya. Nah, menu join now adalah cara menggunakan Google Meet di laptop untuk bergabung dengan meeting yang telah dibuat atau berlangsung. Nah, kalian akan mendapatkan link kemudian password untuk melakukan meeting. Ketika bergabung, kalian akan berada dalam room dan bisa melakukan percakapan secara langsung. Nah, yang kedua, berikan link untuk join pada peserta lain. Nah, jika kalian menjadi host dalam meeting nih, maka bisa membagikan link kepada peserta lainnya. Secara langsung peserta akan masuk ke dalam room yang kita buat dan hanya perlu memasukkan passwordnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang Google Meet, tentang pengertiannya, kelebihan dan kekurangan, manfaatnya dan penggunaannya. Semoga bermanfaat buat kalian dan mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaliko, sampai jumpa kembali dengan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.